Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, segenap para guru, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan para ustazah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya yang mulia guru-guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Sa'odah, guru kami Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Marfu'ah, guru kami Al-Mukarramah Umi Ustazah Hajjah Ma'wa BA, guru kami Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Marwiyah, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Hamidah, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Laifah, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Zahratul Wahda, dan yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Farid Wajdi Ahmad, guru kami Al-Mukarram Ustaz Haji Maulana Yusuf, Al-Mukarram Ustaz Haji Hasanuddin Wahid, Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, Al-Mukarram Ustaz Haji Imam Mahdi, Akhi Ustaz Haji Fajrul Duha, dan juga yang sama kita hormati Bapak Ibu Ibnu Hajar, dan terkhusus bil khusus Bapak Haji Hasanuddin Marjani dalam kurung RW 08 beserta bini, dan juga yang sama kita hormati Bapak Haji Dedi Esra dan segenap pengurus RT dan RW 08, para ustazah, para guru yang lainnya yang mohon maaf gak tersebut namanya karena cuma 14 yang ditulisin. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para tokoh, para ibu, hadirat jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada siang menjelang sore dalam rangka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, memperingati ditambah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tampilan tanda kutip dengan cinta Rasul, kita bangun masyarakat madani yang berakhlak mulia. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita hari ini Allah kasih sehat walafiat. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini kita memperingati Maulid. Sajiannya banyak banget. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya hari ini adalah sosok manusia yang paripurna. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi.
Beliau Rasul, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, dan beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, yang beliau dijamin oleh Allah, sudah dijamin masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan kok dosa-dosanya Nabi yang lalu, yang akan datang udah diusap. Nanti diusap, dihapus, ditipek, digebuk. Beliau yang kita peringati kelahirannya hari ini, beliau dengan julukan Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia, yang manusiawinya sama dengan kita, tetapi beliau dibedakan oleh Allah, bukan manusia biasa. Kalau beliau manusia biasa, manusiawinya emang sama sama kita. Nabi beludah, kita juga kok beludah, sama-sama beludah. Cuman kok bedanya ludah Nabi sama ludah kita. Ludahnya sama tapi khasiatnya beda. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita belum tentu jadi obat. Rasulullah keringetan, kita juga kok keringetan sama, tapi jenis keringatnya beda. Keringat Rasul bau minyak kasturi, keringat kita rasain sendiri. Mana bentuk Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi? Maka beliau Rasul yang beliau punya istri yang namanya Siti Aisyah. Bu, beliau tuh kalau Rasul pulang dari mana-mana keringatnya dielapin sama Siti Aisyah. Habis dielap diciumin. Maka kalau empok pengen bakti melaki, lagi pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, empok tarik aja sini bang, minyak misik bang, empok lap langsung cium, insya Allah. Jadi yang julukannya Basyarul lakal basyari, manusia bukan sembarangan manusia, yang beliau Rasul cintanya dunia akhirat kepada umat, cintanya Nabi buat kita dunia akhirat kok. Maka belum seberapa kita bikin maulid bentuk cinta kita ke Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri yang sayang. Mana buktinya? Beliau Rasul mau wafat, Jibril datang ngasih kabar, kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah bahwasanya nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Rasulullah nggak egois. Rasulullah malah bertanya, ya Rob, kehormatan dan jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadis kursi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya yang pikirin umat saya bagaimana jaminannya? Allah bilang lagi kok, mentingin kepentingan.
Akhirnya gejolak di mana-mana ya kok orang demo. Akhirnya diadu dah pendemo sama polisi. Jangan. Ya, ada terjadi kesian basi apaan kelindes. Bukan kelindes kok bahasanya, kan beritanya cuma apa kelindes, padahal mah dilindes, bukan kelindes. Kalau kelindes mah nggak sengaja, namanya kelindes. Jangan. Dia naik motor lewat ada kucing kelindes, nah itu nggak sengaja, ya kan. Tapi kalau dilindes emang sengaja. Udah ditabrak berhenti, harusnya mundur dong kudanya, jangan maju terus. Yang videonya viral kok, ketahuan. Udah ceramah apa emang bunyinya kok gue jadi ngawur kemana aja gue ngomong. Nah rekam aja biar nyampe. Pinter dan dia ngomong bunyi tidak. Suruh tangkap. Enak aja main tangkap. Ini kita capung ditangkap. Ya po. Nabi nggak egois, masih mikirin kita tuh, masih mikirin umat. Detik-detik beliau mau wafat, Bu, ya Allah, keluar dari mulut beliau yang mulia, ummati. Nabi nyari kita, agak nemu dah pemimpin begini. Nabi mau wafat nyari kita, lah kita kan mau mati lain. Lagi sekarat anak kita kumpulin mat, sin, sini kumpul mananya orang kuat gak penyakit ini. Kumpul emak mau wasiat sama lu pada. Kalau gue gak ada umur, rokok pinggir jalan itu jangan jual. Emak punya Cina mau diguret. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin sih. Ya Allah, Nabi masih mikirin kita, enggak mikirin anak bininya kita yang dicari. Kita yang dicari. Dia belum pernah dengar pejabat lagi sekarat. Yang nyoblos kemana-mana. Enggak ada. Sayangnya luar biasa kok. Di dunia tuh cintanya Nabi begitu, cinta sama kita. Di akhirat dibuktiin lagi, Cing. Wah, sembarangan. Bahkan guru kita Ki Haji Ahmad Allah biar keselek. Guru sehat. Manado. Ngapo. Oke. Maaf ini masih bola, Pak. Iya. Bu. Tuh, di dunia dibuktiin, di akhirat dibuktiin lagi, Cing, sama Nabi cintanya buat kita. Enggak sembarangan. Mau Nabi orang kaleng-kaleng. Mana buktinya? Apa? Ini ada cerita sini. Ini ada cerita nih. Ini cerita rahasia nih. Ini di Padangdong yang ngomong Padang. Kok cerita nanti ketika datang kiamat alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, kagak ada yang hidup, mati semua, kiamat. Termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup semua, Cing, tinggal Allah sendirian. Allah lalu berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh, ada yang nongol, Cing, rebah semua. Udah kiamat, apa yang berani nampil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah, kiamat. Mana yang tukang naikin pajak? Enggak nongol. Enggak lah, orang masih rebah. Ini kiamat lah, kiamat ini cerita kiamat sih. Jangan baper.
Lalu Allah mana pergi? Tuan rumah ini besok bertemu. Banyak tamunya nih PRW luar biasa. Masuk lagi. Oke, iya, dulu kita saya rumah. Jaket dinamika pembangun. Ya, DP duit. Yang kecil angsuran gede, dijual. Sampai mana tuh cerita tuh? Ya, Allah kok nantangin kalau ada yang pada bangun rebah semua ke kiamat. Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Dia ada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Emang pantas gak tuh? Enggak ada lagi. Lalu Allah bangkitkan pertama kiamat, malaikat dulu. Malaikat bangkitin. Dia nyawa tak begitu. Malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ya panitianya lah. Diatur begitu gak siapa yang bagian nyari dana PRT. Panitia. Mana bagian konsumsi siapa, mana bagian ngurusin seragam siapa. Diatur oleh Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu kata Allah, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadznya rada benci, sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pendek katanya makhluk nggak pernah ibadah. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Cepetan. Ngapain ya Rob? Saya berdua ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam. Alam udah hancur semua, kiamat berata semua. Disuruh nyari kuburan Nabi. Jibril sama Mikail bingung. Alam udah rata semua. Akhirnya di jalanan jepongkok. Kata malaikat Jibril, Mikail, tahu lu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini, gue nanya dulu. Coba lu cek di Google Map. Udah nggak ada, rata semua. Terus bagaimana urusannya nih? Jangan nyari kuburan ini, nyari cakung aja nggak nemu. Lah, udah rata semua. Terus bagaimana? Kita sujudnya minta petunjuk sama Allah. Jibril, Mikail sujud, dengan izin Allah ibu terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasul bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Bener ini kiamat Jibril. Benar. Bener kiamat. Bener ini kiamat Jibril. Iya benar. Kata gue benar. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah ibu? Jibril, kalau benar ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kata malaikat Jibril, umat tuh kayak si masih rebah Muhammad, terus gak tahu urusannya rumah, tugas gue bangunin doang dari kuburan ini. Terus bagaimana urusannya? Dan kuburnya ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah itu berangkat kemon. Akhirnya Jibril Mikail ngajak Rasulullah kok OTW ke surga. Tuh naik grab. Ada grabnya namanya Buruk. Berangkat sesuai aplikasi. Sampai ke surga Rasulullah kayak orang gak betah cing. Nabi bengong di surga. Nabi bengong, mukanya rada galau, bete. Nabi bengong aja, gabut. Bu, yang punya surga gak enak lihat begitulah. Ditegur sama Allah, ya Muhammad gak baik ya Rob. Kenapa? Kayaknya gak betah di surga. Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Udah dapat kursi empuk, gaji cukup, tunjangan gede. Kemarin DPR ya. Saya mau udah enak di surga ya Rob, udah enak udah. Terus bagaimana? Kayaknya bengong begitu kayaknya gak betah. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Saya gak mau enak-enakan di surga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Udah di dalam surga kok, di tempat yang enak. Keluar Nabi nengokin kita. Alhamdulillah. Ada yang model begitu. Jadi repot mulu tadi. Bisa diam lagi enak kok. Saya ingatin bangku. Berangkat kok Trinjing nih terus Nabi keluar. Alhamdulillah, Masya Allah. Nabi udah di dalam surga keluar nengokin kita. Masa dibang di dalam anggota mau di dalam DPR nggak mau keluar orang demo kan ya kan. Lihat aja tengok keluar gitu. Kalau keluar kan nonton aja ngomong bagaimana kan baik-baik begitu kan nggak jadi rusuh. Ya kan ya King. Apa yang repot kita juga ya kok. Emang kalau gedung DPR ada di Jakarta hancur semua ada kok, fasilitas kita dihancurin dibakar semuanya. Yang rugi kan kita juga orang Jakarta. Ya enggak. Padahal kan ulahnya dia tuh ngomongnya gara-gara ngomong sedunia. Oh tolol katanya orang kata tolol. Hari putih ya udah itu saya ngomong tolol begitu. Artinya itu tolol itu orang paling pintar. Tolol itu maksudnya orang yang paling pinter. Lah bagaimana sih bahasa Indonesianya? Ya tolol, pinter ya pinter. Bahasa Indonesianya konten 5 kali gitu. Nah iya lah, bocah juga paham sih. Mana tolol, mana bego, mana blow on. Kalau blow on, tolol, bego, terus blow on, PA. Nah, PA itu kemana blow on tuh kemana bego, bin bego, sinting, PA. Nah kalau PA itu minum es ditiup. Dikira ngebul, itu panas kok ditiupin tuh esnya PA. Nabi keluar dari surga baru kita semua dihidupin Cing, kita dihidupin nih, semuanya dihidupin oleh Allah, dibangkitkan, hari kebangkitan tiba. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat hidup lagi kita. Masing-masing bawa diri, anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini sudah Anda gak kenal laki, apalagi laki, nggak bakal kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti kok, sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati di sana nggak bawa air, nyari air kemana lagi aus begitu. Caranya bawa duit kagak jual air. Nggak ada usaha Alfamart, Indomaret nggak ada, gaul di Sulang juga nggak nemu di sana ya. Mau lagi susah begitu aus. Tapi orang yang rajin maulid, cinta dengan Rasulullah, mulutnya basah dengan kalimat sholawat kepada Rasulullah, disediain oleh Rasulullah, disediain oleh Allah. Hauduka sobil mubarad wirduna nusyuri. Allah sediain telaga
Mutiara Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Rasulullah kok. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang agak demen mulu dan nggak demen baca sholawat, biarin kok, bisa lanjut kausan dia cek rasanya kagak ada dibilangin. Maka lagi susah begitu ngadep kita ke Nabi Adam, minta tolong rame-rame rombongan RW 08 Haji Hasanuddin paling depan bendera. Laporan, ya Rob, minta tolong Nabi Adam. Nabi Adam, anta abal basyar, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Adam. Cucu lagi pada susah ini, rombongan RW 08 lagi pada susah semuanya, tolongin. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, Ji, jangan membuang dia, tolong. Jangan membuang, aku juga bingung. Punya dosa dulu di surga, nggak boleh makan buah kulit kumbat juga. Bingung tanggung jawab di hadapan Allah. Nabi Adam bisa nolong cing. Yang punya salah ngaku. Gara-gara makan buah kulit kita tahu semua. Yang dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Yang rata-rata. Makanya disebut ada bahasa hawa nafsu. Nggak ada Adam nafsu. Yang rayu-rayu dia duluan, kayak yang Vietnam, kayak yang mana. Kuapinnya kayak yang kuapin sih. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kenal perempuan godaan kuannya teklok udah kita. Makanya bu, kalau laki marah-marah itu mah gampang banget sebenarnya, jangan ditimpalin. Kalau laki mah kalau marah-marah begitu jangan ditimpalin. Gue tabok aja bang. Matiin tabok aja, tabok bang, matiin aja, jangan. Ya jadi dibunuh kok. Kalau laki lagi marah-marah, gue gampang banget masuk aja ke kamar. Ada apa sih bang? Rebahin aja kok, rebahin. Mau kanan apa kiri bang? Kok? Empok kalau laki yang marah-marah lu kesel ya, obyekan belum jebol-jebol, nyala belum gaul-gaul, dia kudut belum ada semuanya, puyeng palanya, gampang banget aja ke kamar empok, telanjang bulat di depan dia, empok joget-joget kan, kagak marah, hati itu marah, agak udah lemes, makanya dari luar rumah kenceng banget, gua bacok, sampai di rumah di kamar digituin, gua bacok. Ya Allah, Nabi Adam dirayu-rayu, luluh juga akhirnya dimakan sama dia buah kulit, nyangkut di tenggorokan. Makanya Nabi Adam, kaum Adam ada jendolannya kok tuh di leher, hanya dan laki kok. Pegang aja pelan-pelan gitu, tanya bisikin, Pak, ini buah kulitnya. Pelan aja di kupingnya. Nah, Ibu Hawa makan buah huli nggak nyangkut di leher, langsung nyangkut di dada. Kenapa? Leher perempuan licin. Jadi ngomongin lakinya orang lain. Pas nyampe dada nyangkut, alhamdulillah. Beruntung kok nyangkut di dada, baru nyangkut di dengkul. Ribet juga kalau nyangkut di dengkul. Anak-anak sudah testing, Mimi tayang, Mimi ribet juga pokoknya ribet. Itu kan memang udah desain Allah kok, cakep desainnya kok. Kemasan anti karat, anti penyok, anti pecah, tapi gampang amblek. Aku jadi kesana-sana. Ya Allah, maafin gue Daniel ya. Yang penting tawa kok, tawa juga. Ini salah undang kiai. Drama begini diundang. Yang penting pertama, tawa juga. Orang yang kagak tawa kan cuma dua kok. Yang satu sakit, yang satu tambah banyak diem. Kalau punya teman serius-serius, kalau temennya sama serius banget. Hidup bukan serius banget loh. Tetap aja susah-susah juga sekali dia. Kalau waktunya ngaji, waktu hiburan orang hiburan. Serius banget. Mana-mana gue untung kau, gue cuma saya buang gitu. Coba gue buat tas dia kemana dia bawa tas dia, buang lagi, buang. Saya lewat jadi nunduk pas begini. Mana-mana aku teman gue, biasa. Iya, bahkan serius ada waktunya serius, ada waktunya santai kok. Hiburan yang penting
penting empok tawa, girang, utang juga lupa. Makanya kan kok ya, pikiran capek kita semuanya hilang ya kok, kita tawain aja. Enggak, hidup itu laksana sungai. Ada aja tai yang lewat. Antepin aja udah. Iya, mikirin laki mau gua pulang-pulang antepin dia. Laki itu maka didoain. Jangan udah. Maka didoain, ya Allah putihkan suami saya. Enggak bakalan kok, enggak bakalan. Biarin hitam, yang penting keras. Keras kemauannya kok buat usaha. Masya Allah. Nabi Adam gak sanggup nolongin karena Nabi Adam jangan mau gua ada datang aja ke Nuh. Nuh bisa nolongin, dia mau orang Jawara. Gua loh madu ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Lagi kesusahan ini Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh nanaonan selain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi jangan mau gua dah, gua juga ribet ngurusin anak, tanggung jawab di hadapan Allah, nggak bisa tuh ngurusin anak. Atuh bocah sekarang bocah naik getek ya gua mau. Dia mau gebuk ikutin orang kafir. Dah mau Nabi Ibrahim dah, Ibrahim bisa kali dia mau Khalilullah. Coba dah datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita datangin dari jauh gak ada haji, jangan mau gua, jangan. Gua Nabi juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Seumur hidup Nabi Ibrahim bohong 3 kali kok, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita bohong sebenarnya jadi lalat. Nah, aku nangis-nangis nyengir apalagi yang tukang bohongin rakyat. Joget-joget dia Allah. Oke guys, oke guys, oke guys. Oh, orang-orang dilindas, oke guys, lanjut terus guys, lindas terus guys. Oke guys, oke guys. Bener kok? Kok? Kata Nabi Ibrahim jangan mau gua, nggak bisa nolongin. Yang orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Nabi Isa didatangin dari jauh udah ada, jangan mau gua. Gua Nabi paling miskin. Bapak agak punya, emak bini nggak punya. Wah ya Allah, makanya jomblo gua seumur itu. Bisa. Kawin. Maka umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Nggak bisa nggak punya bini. Akhirnya karena itu dibilang ajaran, akhirnya umatnya ikut-ikutan tuh pastor nggak kawin juga dia ngikutin nggak bisa. Kan sayang. Prabowo kan nggak dipakai. Bu. Almarhum walmarhumlah mantan presiden kita yaitu Gus Dur pernah jalan berdua bersama pastor dalam pesawat. Saat di pesawat itu pastor ngomong sama Gus Dur, Gus mau makan daging ini enggak? Apa itu? Daging babi, stik babi. Apa kata Gus Dur? Oh, menurut agama saya babi adalah haram, jadi saya nggak boleh makan. Oh, wah ya Gus Dur, ini daging paling enak sedunia. Ayo cobain. Enggak, haram. Oke kalau begitu, pulang dah sampai di bandara, bareng turun dari pesawat, Gus Dur dijemput sama istri beliau Ibu Sinta. Bu, pastor nanya, siapa ini Gus? Perempuan. Inilah justru daging paling enak sedunia. Saya pastor gini, nah, itu emotnya bu kalau di WA, bu, ya Masya Allah, ini Nabi satu-satunya Rasul yang nolongin kita, yang dapat syafaat, memberikan syafaat buat kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul manggil-manggil kita ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang, sini. Rasulullah manggil kita, alhamdulillah. Cuman yang dipanggil gak sembarangan orang. Ada enak aja. Mereknya, yang jelas mereknya bukan gambar partai. Mereknya bukan gambar partai. Aku gambar lagi, gambar gajah. Enggak masuk di sini. Ya bu, enggak. Rasul sendiri yang ngomong. Apa yang Rasul bilang? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat. Bukan sering wudu berarti sering sembahyang.
Masa wudhu doang harus sembahyang. Di dunia dikasihkan kita kalau rajin wudhu muka kita bersinar. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Jangan khawatir, di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan itu? Bukan, karena sering kena air bu. Maulid sukses hari ini, yuk ikutin tuh cinta Rasul, kita bangun masyarakat madani melalui pengajian PKK kita bersama Pak RW, Bu RW. Ayo kita kompak bersatu, ngaji udah, ngapain lagi udah, ngaji udah, ngaji ini, ngaji cakep, merah semuanya, merah ini, bajunya hitam, kayak logo partai. Cakep nih, Masya Allah. Ayo kita ngaji, biarin orang mau ngomong apa kayak ngaji aja udah. Ustaz pengen ngaji repot banget. Bo, lo ngomongin repot, siapa juga repot? Oke, alasan repot, masih muda repot, kerja udah punya kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi lah, kapan mau ngajinya? Banyak guru kita, banyak ustaznya ngaji aja udah. Ngaji nggak ada batas waktunya, cing. Saya, guru Daniel, semuanya guru-guru masih ngaji. Sekarang kita datang Kiai masih buka kitab, ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi udah. Siapa yang bedong? Amil. Kalau udah bujur nalor, amil yang bedong, habis udah kita. Jadi macam-macam sama amil. Siapapun yang dipegang amil, mati. Macam-macam. Wow, itu amil orang pilihan. Mana amil? Iya enggak, dipegang sama amil. Dan macam-macam kok. Loh, itu kadang-kadang ambil cerita nih sama saya nanya, Mil, lu kalau ada orang mati itu dikasih isyarat atau gimana? Iya, kadang-kadang guru melalui mimpi, katanya ini orang gak sadar-sadarnya mimpi, datang di mimpi dapat 2 hari 3 hari meninggal gitu. Kadang-kadang emang juga orang pintar itu ambil bukan jelas kok, masih kelebihan. Yang lebih akurat kalau ada burung, katanya kata ambil asal burung itu hatinya ambil ngomong, ada job nih. Ambil ada saya itu. Ambil ada saya. Ditunggu-tunggu bilang buat lagi syaratnya dari pagi belum ada pengumuman di masjid. Pagi hari udah ada, kosong juga udah ada pengumuman. Pas maghrib bininya yang mati usianya. Masya Allah, ngaji udah ngaji. Ngaji duduk ke guru kita di sini, apalagi ngajian emak-emak udah paling hebat dah. Survei membuktikan sedunia kok pengajian paling banyak emak-emak. Gak ada bapak-bapak jarang ngaji dulu kompak dulu loh kok. Neng asal bawa ke muslimat pengajian bulanan PKK gabungan GKMT macam-macam seragamnya kuning hijau biru muda. 2 kali gaya 3 kali gaya. Ngaji tengah hari wong-wong udah nyampe, mereka dibukin nih kecolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya mak-mak tuh kalau ngaji tuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian. Woi Rodia, Saroh, ngaji roh. Tuh kumpul sini, jangan di rumah aja. Tuh sambil nungguin kemana datang di selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mak-mak nih di kampung saya. Dinul lana wal aqulana. Sampai kami nyampe Ji, gue sama lu waduh berhenti selawatan kemana nyampe sampai itu berhenti selawatan hari itu salam lu roh berambal roh baru saja waduh dipanggilin Jani hujan teduh Jani itu timuran angkatin gitu di speaker mau gitu. Itu kalau di Mesir buat yel-yel perang itu buat selawat itu. Wah tentara di Mesir tuh abinulana wal aqulana wal adlulana wal kullana abinulana semangat kok perangnya. Lebih dari Indonesia lain itu lagunya. Namanya dibawa ke pasang semangat bacanya, yang ngebit selawatannya gitu tuh. Iyalah orang-orang luar aja tuh, orang Arab bu, kalau bu sebut orang-orang luar kalau kita umroh habis ambil mikot itu buat talbiyah semangat banget labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allah semangat rame-rame juga.
Begitu kalau pindah ke Indonesia lain itu. Biar sehat loh. Lu kan doain lu tadi dong. Beda kok, makanya ngaji kita kumpul di pengajian ada di PKK. Alhamdulillah Bapak RW kita bantuin RT para kompak jadi satu kan enak kok. Ya RT pada kompak semuanya. Ya, kalau satu RT belakang kakak kalau kumpulin anggaran RT ini memang sejuta norak sejuta satu RT lo banyak kumpulin 5 juta 15 RW 15 RT jadi satu dua meriah kok. Undang sini mereka bubar kita. Makanya kita ngaji insya Allah nggak ada ruginya kompak bersatu, amin. Iya, ketua RW ini beliau malah cerita Bu Haji Hasanuddin. Saya lama banget kan di RW katanya nggak ganti-ganti. Orang mau diri lu ganti. Dia langsung mau diri aja udah yang lain aja kirain gua tembok mulu gitu emang kagak. Bisa dipilih lagi. Lagi pakai nyalon jadi itu masuk. Jadi insya Allah ya nggak, kalau kita punya RW udah berapa periode, tapi itu berarti ada kebaikannya, berarti ada kemajuannya ya kan, nggak mau diganti ya kan, artinya masyarakat maunya begitu ya kan, itu mari sama-sama kita dukung, RT dukung, sama-sama dukung, enak kompak bersatu, kerjaan kok apapun yang berat kalau rame-rame jadi ringan. Apa juga lah gotong rumah kan berat banget dulu, zaman dulu orang dulu rame-rame digotong jalan mundur sampai 3 kali orang dulu mah tuh gotong royong kok goloran ya kan, karena kerjaan berat apapun kalau rame-rame jadi enteng. Kerjaan yang paling enteng ketawa tuh, ketawa gak pakai modal. Hati-hati itu ketawa aja kok perlu bantuan orang. Coba ketawa sendirian aja. Iya, kalau ditanya lama itu orang begitu kan gitu. Jadi makanya kerjaan kalau kita kompak bersatu enak kok, alhamdulillah. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain kok. Jangan kita merasa hebat sendiri, payah sendiri, hebat sendiri, pintar sendiri, empat mati berangkat sendiri. Alhamdulillah semuanya kita tuh nongol kan RW-nya. Eko, kita bantuin RW kita kompak bersatu sesuai kemampuannya. Kalau musuh kita akar nangka, kampak yang maju. Kalau musuh kita kumis, silet yang maju kan enak, cakep itu namanya ya kan. Orang-orang kebalik yang dihadapin kumis yang maju kampak. Kumis agak rapi, ubin somplak. Ya sesuai kita kalau memang kita kucing ya kita ngeong ya kan kok, kalau kambing yang ngombe, kalau ayam ya kukuruyuk pun jelas begitu. Saling kita membantu, menghormati, menghargai pendapat orang. Kita pengen kompak bersatu, jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba. Ini sekarang banyak kok ada program untuk menghancurkan ulama dengan Habib diadu domba ya kan. Jangan mau ya enggak, tetap kita ngikutin orang-orang tua kita dulu. Al-Maghfurlah Abuya Kiai Ahmad Zairi Muhajir begitu akrabnya luar biasa dengan Abuya Habib Syekh bin Al-Musawa. Ya Allah, jalan bareng Habib sama ulama kita sekarang lagi di acak-acak, di adu domba. Jangan mau ikutin guru-guru kita. Ya kan kok. Ya yang benar ikutin ya enggak. Wah ini mah kadang-kadang kita fanatiknya buta. Kalau buat dia salah benernya saya akan bela. Ini orang PA. Yang benar ikutin, yang salah jangan diikutin, dandanin kan begitu ya kan objektif aja cing begitu kira-kira kita. Maka kita pengen kompak bersatu. Umat Islam hanya bisa kumpul di majelis taklim, umat Islam hanya bisa dikompakin, dipersatukan di masjid, musola dan majelis taklim, nggak bisa di ormas manapun ya kan. Kita kepengen ayo kompak bersatu, ngaji duduk bareng, insya Allah berkah kita, ilmu dapat, ibadah jadi benar, ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Sekarang banyak orang berpikir ngapain ngaji mau saja, udah gak zaman. Sekarang udah zaman internet, tinggal gua ketik di Google, nanya apa nanya nemu. Banyak kan begitu ke orang. Merasa sok karirnya banyak ya nggak, kalau sibuk sok kerja mulu, wanita karir, jadi orang karir, nggak mau ngaji. Sempetin waktu kita walaupun sebentar duduk di majelis ilmu, biar dapat nanya sama guru, mandang wajah guru kita ibadah kok, mandang wajah ustaz aja ibadah, mandang doang cing, mandang doang. Datang ke majelis ilmu, mau bisa kek kagak kek, datang aja udah.
Orang ngomong apa biarin, gue datang gue mah. Guru kebet, kita kebet aja. Orang ikutin guru. Guru tutup, lah tutup. Temen nyelek, lah lu buka halaman berapa sih Cing? Ah boleh kebet doang ini, gue apa begitu doang. Ya kok saya ingat bu almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Aminuddin Mukhtar, beliau bilang waktu ngaji, apa kata beliau? Nanti ada orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat, marrobuka, waman nabiuka, wama kiblatuka. Itu orang yang ditanya di dalam kubur, kagak jawab-jawab, kagak nyaut-nyaut, malaikat sampai pegel nanya. Laporan kepada Allah, ya Rabb, orang ini saya tanya baru pindah dari dunia ke alam barzah, kagak nyaut-nyaut, pertanyaan saya nggak dijawab. Siapa yang tanya? Periksa dulu. Diperiksa ibu, ternyata nih orang masih hidupnya, ngajinya rajin banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan, temennya belum nyampe duluan, speaker belum dihidupin, mic belum dicolok sama dia, ngelarin kita duluan. Ngajinya rajin banget, dari muda sampai tua, ngajinya getol banget. Cuma satu, diajarin sama gurunya, kagak paham-paham. Bobol banget, gak paham-paham, hilang lagi tuh ilmu, hilang lagi. Tapi ngajinya getol. Nah orang yang begini kata Allah, dapat muktafar, keringanan dispensasi dari Allah di dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Tidak gara-gara ngajinya getol luang. Hanya udah, ngaji aja udah. Ngaji udah. Mau jipeng kayak ngaji kuping, jidir, ngaji sambil nyender, jiler datang terus. Insya Allah kita langkah kita dari rumah menuju ke majelis ilmu dipermudah oleh Allah jalan menuju surganya Allah. Dosa-dosa kita dirontogin ngaji begini, diusap, dihapus, ditipek, pahalanya gedenya luar biasa Cing. Allah, duduk doang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Boro-boro kita sembahyang 1000 rakaat. Terawih aja niat jadwal imam. Nah ini imamnya dia ya lama. Ini dia aja lima, udah kejar lama. Pindah dia terawih, apalagi yang 1000. Iya, yang terawih dengan ngeluh mulu, apalagi yang 1000. Pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah, 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Insya Allah dosa dirontogin semua. Raba dari kita kok. Raba dari kita banyakkan dosa, ibadah. Kita semuanya termasuk yang ngomong sama, dosanya banyak. Emang tukang ngomong, sama diomong anjing. Makanya selalu diomongin orang, bodo amat. Ya habis diomongin orang, wajar gue diomongin. Emang ke tukang ngomong. Jadi ya kan. Iyalah, biarin kok antepin dosa. Kita yang kecil-kecil dirontogin. Dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga, masih ngajak kan banyak. Apalagi laki, ya. Coba-coba gitu. Laku diperintah. Ngaji lu bang gua, kalau hujan, hiburan lah hati. Anaknya mulut memes banget. Laki emang lagi tidur pulas-pulas, ngantuk habis begadang, habis jaga jadi security. Bangun bang, lihat toh, jam berapa udah? Masa lampu? Laki-laki tidur setengah jam. Lampu aja yang melek. Bangun bang, mau lihat toh, jam berapa udah? Laki-laki merem setengah jam. Lampu gak bisa. Salah orang bangun bang, udah siang kan enak begitu ya. Ini bangun bang, lihat jam berapa toh? Laki setengah jam. Ini hari baru bangun bang, habis dengan telur patok ayam. Nah dia ngomong, memang ayam dia yang panin. Ngaji kan kalau ngaji begitu emang, kalau ngaji ngeri kok. Akhirnya hilap, gara-gara ekonomi jadi hilap. Pernah dikirimin saya video kok, WA aku di grup. Ada bapak-bapak, seorang suami lagi tidur, tangannya digedik pakai martel sama bininya. Gara-gara apa? Ngasih uang belanja kurang. Makanya bapak-bapak nih saya pesan, yang suka ngasih uang belanja kurang. Tidur pakai helm enggak? Ngeri bang, ngeri hilap aja gitu. Paling anak nanya, apa sih mak itu bapak tidur pakai helm? Lagi ngintip-ngintip ya paling yang dia bawa. Ayo kita sama-sama kumpul, ibadah benar, rumah tangga benar, pengajian benar, pergaulan kita jadi benar. Insya Allah kumpul kita bersama guru-guru kita, almar'u ma'aman ahabba. Kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita demenin, kita cintai. Kumpul bareng sama Ustaz dan kita terkumpul di akhirat bareng sama guru kita. Insya Allah rombongan ibu-ibu PKK RW08, paling depan, rombongan ketawa dikenalin dia di awe-awe, sini sama Rasulullah. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita kompak, kita bersatu, dan insya Allah cinta Nabi, cinta Rasul kita bangun masyarakat madani yang berakhlakul karim. Bu, sekarang banyak krisis akhlak, ya kan kok.
banyak krisis akhlak udah, media macam-macam udah, apalagi yang namanya jenis TikTok, itu udah lihat nenek pakai molek lagu di TikTok kita lihatin. Ayo dah kita jaga rumah kita jaga harga diri kita ya Pok, apalagi perempuan, masya Allah itu ngoget-ngoget kita lihat saya memang sengaja sekolah ya orangnya juga sih orang yang ini saya download gitu ya, tapi kan emang gara-gara perempuan juga sih. Inilah wahai kau para wanita perempuan yang enggak, ayo coba hargai kita laki-laki, ibadah kita jadi pada kurang rontok pahalanya gara-gara andai kan kata nggak buang-buang aurat begitu nggak mungkin kan kita ya kan jangan mengundang dan mengandung enggak itu melihat apa lo lihat lo ya lewat sini itu yang kelihatan bukan sengaja ya kan itu ya dan insya Allah kita jaga semua Pok, saling menghargai, menghormati dan kita saling mencintai. Kita kompak bersatu kumpul di majelis ilmu di RW kita 08 dan pengajian PKK RW 08. Kompak bersatu, maju terus pantat mundur, maju terus pantang mundur. Oke, nilai kalau people everybody kulluhum semuanya kalau nonton jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, nilai kita ya nilai nih catat ini di sini langsung dengan pemerintah dibiarin sini ada pindah gitu sama ya cuma di sini datang ya. Nah mudah-mudahan semua sehat panjang umur berkah dan guru-guru kita sehat walafiat dan semua yang hadir sini panjang umur banyak rezeki dan insya Allah apa yang diniatkan semua yang baik dijabah dikabul oleh Allah dan kita cinta Nabi, cinta Rasul diakui sebagai umat Rasulullah dan kita kumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, jangan pulang dulu. Setelah azan kita doa bersama dari guru kita. Dari saya Asyik Kalam. Wallahumma fiqilakanu tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada orang-orang Bapak Kiai